Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita di bulan Ramadan selalu bertanya-tanya, apa ciri-ciri Lailatul Qadar? Pertama, yang harus kita ingat, Lailatul Qadar ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan oleh Allah kepada siapa mereka yang bersemangat ibadah di bulan Ramadan. Tapi berbicara ciri-cirinya, para ulama memberikan suatu gambaran yang nanti di akhir akan Al-Fajr tutup dengan yang paling penting yang harusnya kita pahami. Sebagian ulama mengatakan ciri-ciri Lailatul Qadar itu adalah yang pertama cuaca. Cuacanya tidak sama seperti malam-malam pada umumnya. Dikatakan cuacanya lebih sejuk, tidak begitu dingin, tidak begitu panas dalam keadaan cuacanya. Kemudian yang kedua adalah bintang-bintang. Yang biasanya bintang-bintang itu tidak ada, subhanallah sekarang bintang-bintangnya ini sudah mulai agak banyak. Kemudian juga dari bulannya juga dikatakan lebih cerah daripada yang sebelumnya. Tapi ini hanya sekilas ciri-ciri daripada para ulama menekankan tentang ciri-ciri Lailatul Qadar. Kemudian juga tentang masalah waktu. Nabi Muhammad SAW juga mensabdakan bahwasanya semangatlah engkau di bulan Ramadan, terkhusus di 10 akhir bulan Ramadan. Ditegaskan dalam hadis yang lainnya adalah di 10 ganjil di bulan Ramadan. Tapi dari keterangan-keterangan yang tadi Al-Fajr sampaikan, ternyata para ulama juga menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu Allah tidak tempatkan di malam yang sama setiap tahunnya. Sekarang mungkin bisa berada Lailatul Qadar itu di malam yang pertama. Mungkin nanti tahun depan di pertengahan daripada malam Ramadan. Mungkin nanti tahun depannya lagi di akhir malam bulan Ramadan. Yang intinya tidak ada spesifikasi, tidak ada ketentuan khusus yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu malam sekian. Lailatul Qadar itu tanggal sekian di bulan Ramadan, itu tidak ada. Oleh karenanya, alangkah bijaknya, alangkah baiknya kita mengikuti daripada pendapat seorang ulama besar di zamannya, seorang wali kutub di zamannya, yaitu pengarang Maulid Syamsud Durar Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang dinukil di kitab Fawaidul Mukhtarah fi Saliki Thariqil Akhirah. Habib Ali Habsyi mengatakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang berusaha maksimal setiap masuk bulan Ramadan. Orang yang berusaha dengan gigih untuk beribadah di setiap hari malam-malamnya bulan Ramadan. Dan itulah orang, kata Habib Ali Habsyi, yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karenanya kita tidak usah terlalu pusing dengan ciri-ciri tanda-tanda Lailatul Qadar, karena pada akhirnya juga pastinya kita tidak tahu. Tapi yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Lailatul Qadar yang Allah firmankan khairun min alfi syahr, lebih afdal daripada 1000 bulan atau 83 tahun, yaitu kepada orang yang maksimal ibadah di bulan Ramadan.
Al-Bagir kasih contoh. Ada 2 orang bekerja di pabrik yang sama. Bosnya pun sama. Yang pertama, dia rajin masuknya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Semua peraturan dia lakukan, masuknya tepat waktu, mungkin pakaiannya pun sesuai dengan aturannya. Tapi qadarullah, Allah takdirkan, di 10 akhir akan gajian di akhir bulan, ini orang sakit. Izin dengan bosnya tidak masuk. Tapi orang yang kedua ini, dia dari tanggal 1 tidak pernah masuk kerja. Kalaupun masuk dalam keadaan telat, tidak pernah mengikuti SOP atau aturan daripada bosnya. Tapi di akhir-akhir 10 akhir gajian, dia baru masuk. Pertanyaan sederhananya, mana yang akan diberikan gaji oleh bos tersebut? Apakah orang yang pertama yang rajin masuknya, tapi di 10 akhir dia sakit, kemudian minta izin dengan bosnya? Atau orang yang dari pertama, dia tidak pernah masuk, hanya 10 akhirnya saja dia masuk? Tentu kita bisa menyimpulkan jawabannya adalah yang pertama. Mereka adalah orang yang pertama yang dia itu maksimal masuknya, walaupun di 10 akhir akan gajian dia sakit, tapi tentu bos itu akan lebih menghargai orang ini daripada orang yang tidak pernah masuk kerja, hanya masuknya 10 akhir karena mengejar gaji. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita menginginkan kemuliaan dari Allah, di saat kita menginginkan pemberian dari Allah, khususnya Lailatul Qadar ini, maka berusahalah kita maksimal beribadah di bulan Ramadan. Karena ciri-ciri yang paling jelas, yang paling detail, yang para ulama tegaskan, bahkan Nabi Muhammad SAW juga sampaikan secara tidak langsung, adalah orang yang paling maksimal ibadah di bulan Ramadan. Sampai dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, Nabi ahyal laila, menghidupkan malam-malamnya. Artinya semangat ibadahnya. Di awal Nabi semangat, di 10 akhir lebih semangat lagi. Sampai digambarkan wa aiqadha ahlau, Nabi membangunkan daripada keluarganya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Nabi makin semangat ibadahnya. Dan inilah ciri-ciri yang paling jelas, yang paling detail orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang berusaha maksimal beribadah di bulan Ramadan. Lalu bagaimana Ustadz? Kami yang baru ingat, baru dengar sekarang ini, apakah kami bisa dapat Lailatul Qadar? Berhusnudonlah kepada Allah, dan mulai detik ini Anda menyaksikan acara ini, maka berniatlah untuk maksimal dan berusahalah sekuat mungkin, maka insya Allah Lailatul Qadar akan Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.